Namaku Nadia. Jika seseorang bertanya kepadaku 3 tahun yang lalu apakah aku bahagia, aku pasti akan menjawab tanpa ragu ya. Saat itu hidupku memang tidak sempurna, tetapi aku merasa memiliki segalanya. Aku memiliki seorang suami bernama Arman, yang selalu membuatku merasa aman. Aku memiliki seorang anak, yang menjadi sumber semangatku setiap hari. Dan aku memiliki sebuah rumah sederhana yang kami beli dari hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Rumah itu bukan hadiah. Bukan warisan. Rumah itu adalah hasil dari ribuan pengorbanan yang kami lakukan bersama. Aku masih ingat bagaimana kami menahan diri untuk tidak membeli banyak hal demi bisa menabung. Aku masih ingat bagaimana Arman sering lembur demi menambah penghasilan. Aku juga masih ingat bagaimana kami menangis bahagia saat akhirnya menerima kunci rumah itu. Saat itu aku berpikir perjuangan kami telah berakhir. Ternyata aku salah. Justru semuanya baru akan dimulai. Perubahan pertama terlihat sangat kecil. Begitu kecil hingga aku mengabaikannya. Arman mulai sering pulang lebih malam dari biasanya. Awalnya aku tidak curiga. Aku mengira pekerjaannya memang sedang sibuk, namun lama-kelamaan frekuensinya semakin sering. Jika dulu ia selalu makan malam bersamaku dan anak kami, kini ia sering datang saat kami sudah tidur. Jika dulu ia selalu bercerita tentang harinya, kini ia hanya menjawab singkat. Biasa saja. Tidak ada apa-apa, aku capek. Jawaban-jawaban itu perlahan menciptakan jarak di antara kami. Jarak yang semakin hari semakin terasa. Suatu malam aku memberanikan diri bertanya. Kamu sedang ada masalah? Arman yang sedang memainkan ponselnya langsung menggeleng. Tidak. Kamu terlihat berbeda. Ia tersenyum tipis. Mungkin kamu terlalu banyak berpikir. Aku ingin mempercayainya. Sungguh. Tetapi hati kecilku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa minggu kemudian, aku menemukan jawabannya. Namanya Maya. Seorang janda muda yang baru membuka usaha kecil di daerah kami. Aku pertama kali mendengar namanya dari Arman. Maya sedang kesulitan mengurus usahanya. Maya tidak punya banyak kenalan. Maya butuh bantuan. Awalnya aku tidak memikirkan apapun. Aku bahkan memuji Arman karena mau membantu orang lain. Namun semakin hari, nama itu semakin sering muncul. Terlalu sering. Dan tanpa kusadari, setiap kali nama Maya disebut, ekspresi wajah Arman selalu berubah. Ada antusiasme yang sudah lama tidak kulihat saat ia berbicara denganku. Kecurigaanku semakin kuat ketika suatu malam ponsel Arman berbunyi. Saat itu ia sedang mandi. Layar ponselnya menyala, muncul sebuah pesan. Pesan itu hanya terdiri dari beberapa kata. Terima kasih sudah selalu ada untukku. Pengirimnya adalah Maya. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku tidak membuka pesan itu. Aku tidak membaca lebih jauh. Namun sejak malam itu, aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Hari demi hari berlalu. Sikap Arman semakin berubah. Ia menjadi mudah marah. Mudah tersinggung. Dan lebih sering membela Maya daripada keluarganya sendiri. Jika aku mempertanyakan sesuatu, ia selalu mengatakan aku terlalu curiga. Jika aku mengungkapkan kekhawatiranku, ia mengatakan aku tidak mengerti situasi. Lama-kelamaan aku mulai lelah. Aku merasa seperti sedang berjuang sendirian mempertahankan rumah tangga yang kami bangun bersama. Lalu datanglah hari yang menghancurkan semuanya. Hari yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Saat itu, aku sedang membersihkan lemari dokumen di ruang kerja Arman. Aku hanya ingin merapikannya. Tidak lebih. Namun sebuah map tebal terjatuh dari rak. Aku mengambilnya. Dan hidupku berubah dalam hitungan menit. Di dalam map itu, terdapat dokumen pinjaman. Banyak dokumen pinjaman. Tanganku mulai gemetar saat membaca satu persatu halaman. Aku berharap aku salah. Aku berharap aku tidak memahami isi dokumen itu. Namun semakin kubaca, semakin sulit aku bernapas. Rumah kami. Rumah yang kami perjuangkan selama bertahun-tahun. Ternyata, telah dijadikan jaminan pinjaman. Tanpa sepengetahuanku. Tanpa persetujuanku. Tanpa satu kata pun penjelasan. Aku langsung terduduk di lantai. Kepalaku terasa kosong. Mataku terus menatap dokumen itu. Berulang kali, berharap tulisan di atas kertas berubah. Namun tidak. Semuanya nyata. Malam itu aku menunggu Arman pulang. Jam demi jam berlalu. Hingga akhirnya, suara pintu terdengar. Arman masuk dengan wajah lelah. Namun begitu melihat map yang berada di atas meja, wajahnya langsung pucat. Aku berdiri.
Tanganku gemetar. Mataku panas, karena terlalu lama menahan air mata. Aku ingin penjelasan. Ruangan mendadak sunyi. Arman tidak menjawab. Dan keheningan itu justru membuatku semakin takut. Kenapa rumah kita dijadikan jaminan? Suaraku pecah. Kenapa kamu melakukan ini tanpa memberitahuku? Arman mengusap wajahnya, lalu perlahan duduk. Seolah ia tahu rahasia ini tidak mungkin disembunyikan lagi. Aku punya alasan. Alasan apa yang cukup besar untuk mempertaruhkan rumah keluarga kita? Beberapa detik berlalu. Kemudian Arman mengucapkan kalimat yang membuat seluruh duniaku runtuh. Aku menggunakan uang itu untuk membantu usaha Maya. Aku membeku. Aku benar-benar membeku. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam dadaku begitu keras. Maya? Arman menunduk. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Kamu mempertaruhkan rumah kita demi usaha Maya? Aku yakin usahanya akan berhasil. Jawaban itu justru membuatku semakin hancur. Karena saat itu aku sadar. Masalah ini bukan lagi tentang uang. Bukan lagi tentang rumah. Melainkan tentang seseorang yang perlahan mengambil tempat yang seharusnya menjadi milik keluargaku. Dan aku belum tahu bahwa kenyataan yang lebih menyakitkan masih menungguku di depan. Karena keesokan harinya, aku akan menemukan sesuatu yang membuatku sadar bahwa bukan hanya rumah yang telah dipertaruhkan Arman, melainkan seluruh masa depan keluarga kami. Aku berharap malam itu hanyalah mimpi buruk. Aku berharap ketika bangun keesokan pagi, semua dokumen yang kulihat hanyalah kesalahpahaman. Namun kenyataan tidak berubah. Dokumen itu masih berada di atas meja. Dan rasa sakit di dadaku masih terasa sama. Bahkan, lebih berat. Pagi itu, setelah Arman berangkat bekerja, aku memutuskan memeriksa rekening tabungan keluarga. Awalnya aku hanya ingin memastikan keadaan keuangan kami. Aku masih berharap, tabungan yang selama ini kami kumpulkan tetap aman. Tabungan pendidikan anak kami. Tabungan darurat. Tabungan yang kami bangun sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Namun, saat layar ponsel menampilkan saldo rekening, napasku langsung terhenti. Aku berkedip berkali-kali. Berharap salah melihat angka. Tetapi tidak. Saldo itu hampir habis. Hampir seluruhnya. Tanganku mulai gemetar. Aku segera membuka riwayat transaksi. Satu persatu. Dan setiap transaksi, terasa seperti pukulan yang menghantamku tanpa ampun. Nominal besar. Nominal yang sangat besar. Berulang kali. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Aku menutup mulutku agar tidak menangis keras. Karena saat itu aku sadar. Bukan hanya rumah yang telah dipertaruhkan. Tabungan masa depan anak kami juga telah lenyap. Malam harinya aku kembali menunggu Arman. Namun kali ini, bukan untuk meminta penjelasan. Aku ingin mendengar kebenaran. Seluruhnya. Tanpa ada yang disembunyikan lagi. Ketika ia masuk rumah, aku langsung menunjukkan bukti transaksi yang telah kucetak. Wajahnya berubah seketika. Aku bisa jelaskan. Kalimat itu lagi. Kalimat yang mulai kubenci. Aku tidak butuh penjelasan. Air mataku jatuh. Aku butuh kejujuran. Arman terdiam. Lama sekali. Lalu perlahan ia mengaku. Sebagian besar uang tabungan keluarga, memang telah digunakan untuk membantu usaha Maya. Katanya itu investasi. Katanya keuntungan besar akan datang. Katanya semua akan kembali, namun yang kulihat hanya satu kenyataan. Kami kehilangan hampir semua yang kami miliki. Hari-hari setelah itu menjadi masa paling berat dalam hidupku. Aku tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, aku memikirkan masa depan anakku. Setiap pagi, aku memikirkan bagaimana cara mempertahankan rumah kami. Sementara itu Arman justru semakin sering berada di luar rumah. Dan yang paling menyakitkan, ia masih terus berhubungan dengan Maya. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Suatu sore, aku tidak sengaja melihat Arman turun dari mobil bersama Maya. Mereka sedang berbicara di depan sebuah ruko. Aku berdiri cukup jauh. Mereka tidak melihatku. Aku tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun yang membuat hatiku hancur adalah ekspresi wajah Arman. Ia tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak pernah kulihat di rumah. Senyum yang dulu hanya diberikan untuk keluarganya. Aku pulang sebelum mereka menyadari keberadaanku. Dan sepanjang perjalanan, air mataku terus mengalir. Bukan karena cemburu, melainkan karena aku merasa kehilangan suamiku sedikit demi sedikit. Namun, aku tidak punya waktu untuk terus bersedih. Tagihan mulai berdatangan, biaya sekolah, kebutuhan rumah tangga, cicilan pinjaman. Semuanya menumpuk.
Sementara, keadaan keuangan kami semakin memburuk. Saat itulah, aku mengambil keputusan. Jika Arman memilih menyelamatkan usaha Maya, maka aku harus menyelamatkan keluargaku. Sendirian jika perlu. Aku mulai kembali menggunakan kemampuan yang pernah kutinggalkan bertahun-tahun lalu. Aku membuat makanan rumahan untuk dijual. Awalnya hanya beberapa pesanan kecil. Aku memasak sebelum matahari terbit. Mengantar pesanan setelah mengurus rumah. Lalu kembali memasak hingga malam. Tubuhku lelah. Sangat lelah. Tetapi aku tidak berani berhenti. Karena setiap rupiah yang masuk terasa seperti harapan. Harapan bahwa kami masih bisa bertahan. Harapan bahwa rumah ini masih bisa diselamatkan. Untungnya, sahabatku Dinda selalu ada di sisiku. Saat aku hampir menyerah, ia datang membawa semangat. Saat aku menangis, ia mendengarkan. Saat aku ragu, ia mengingatkanku bahwa aku jauh lebih kuat daripada yang kupikirkan. Berkat bantuannya, usahaku perlahan berkembang. Pelanggan bertambah. Pesanan meningkat. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku mulai melihat secercah cahaya. Namun seperti biasa, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam Arman pulang dengan wajah yang sangat tegang. Aku langsung tahu ada sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia duduk tanpa berkata apa-apa. Aku menunggu. Hingga akhirnya ia berbicara. Usaha itu sedang bermasalah. Aku tahu yang ia maksud. Usaha Maya. Jantungku berdegup lebih cepat. Apa yang terjadi? Arman memejamkan mata. Kerugiannya jauh lebih besar dari perkiraan. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di wajahnya. Ketakutan yang selama ini tidak pernah ia tunjukkan. Beberapa minggu kemudian, keadaan semakin memburuk. Banyak janji keuntungan yang dulu diucapkan, ternyata tidak pernah terwujud. Uang terus keluar. Hasil yang didapat hampir tidak ada. Dan perlahan, hubungan Arman dan Maya mulai retak. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi. Tetapi, aku bisa melihat perubahan itu. Arman semakin murung. Semakin sering melamun. Semakin sering duduk sendirian dalam keheningan. Namun semuanya sudah terlambat. Karena kerusakan yang terjadi terlalu besar. Lalu datang pukulan yang hampir membuatku jatuh. Suatu pagi sebuah surat resmi tiba di rumah. Tanganku gemetar saat membacanya. Peringatan terakhir. Jika kewajiban tidak segera diselesaikan, rumah kami bisa benar-benar hilang. Aku terduduk di lantai. Pandanganku kabur oleh air mata. Rumah yang kami bangun dengan penuh cinta. Rumah yang menjadi saksi tumbuh kembang anak kami. Rumah yang menyimpan seluruh kenangan keluarga. Kini berada di ambang kehilangan. Dan aku tidak tahu. Apakah aku masih mampu menyelamatkannya? Malam itu, setelah semua orang tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto yang diambil saat kami masih tertawa tanpa beban. Saat kami masih saling percaya. Saat kami masih merasa tidak ada yang bisa memisahkan kami. Aku menangis dalam diam. Mungkin untuk terakhir kalinya. Karena, setelah malam itu, aku membuat keputusan besar. Aku tidak akan lagi menghabiskan tenagaku untuk menyesali masa lalu. Aku akan fokus menyelamatkan masa depan. Apapun yang harus kulakukan. Apapun resikonya. Aku akan bangkit. Meski harus berjalan sendirian. Dan aku tidak tahu bahwa keputusan itulah yang akan membawaku pada peristiwa paling menentukan dalam hidupku. Peristiwa yang akan memaksa Arman menghadapi akibat dari semua pilihannya, sekaligus menentukan apakah keluargaku masih bisa diselamatkan atau justru hancur untuk selamanya. Peristiwa itu datang lebih cepat daripada yang kubayangkan. Beberapa hari setelah surat peringatan terakhir tiba, aku menerima telepon dari seorang pelanggan lama yang selama ini diam-diam mengikuti perkembangan usahaku. Awalnya aku mengira itu hanya pesanan biasa. Namun percakapan singkat itu mengubah arah hidupku. Pelanggan tersebut memperkenalkanku kepada seorang pemilik perusahaan distribusi makanan yang sedang mencari mitra baru. Mereka membutuhkan pemasok dalam jumlah besar. Jauh lebih besar daripada seluruh pesanan yang pernah kutangani selama ini. Saat mendengar angka yang disebutkan, aku bahkan mengira aku salah dengar. Kesempatan itu terlalu besar. Terlalu penting. Dan mungkin menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan rumahku. Namun kesempatan besar selalu datang bersama tantangan besar. Aku harus meningkatkan kapasitas produksi. Aku harus bekerja lebih keras. Aku harus mengambil resiko yang belum pernah kuambil sebelumnya. Dan yang paling sulit, aku harus berhenti memikirkan apa yang dilakukan Arman. Aku harus fokus pada diriku sendiri. Pada anakku. Pada masa depan yang masih bisa kuselamatkan. Maka untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hidup dalam kesedihan, aku memilih untuk bergerak maju. Hari-hariku berubah total. Aku hampir tidak memiliki waktu untuk beristirahat. Pagi, siang, hingga malam kuhabiskan untuk mengembangkan usaha.
Dinda selalu berada di sampingku, membantu saat aku kelelahan, menyemangatiku saat aku ragu. Sedikit demi sedikit, hasilnya mulai terlihat. Pesanan meningkat. Pendapatan bertambah. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku mulai merasa memiliki kendali atas hidupku sendiri. Sementara itu, kehidupan Arman justru bergerak ke arah yang berlawanan. Usaha yang selama ini ia banggakan bersama Maya akhirnya benar-benar runtuh. Semua janji keuntungan besar menghilang begitu saja. Semua rencana yang dulu terdengar meyakinkan, berubah menjadi penyesalan. Arman kehilangan banyak uang. Kehilangan kepercayaan banyak orang. Dan yang paling berat, ia mulai menyadari bahwa keluarganya hampir hancur karena keputusan yang ia buat sendiri. Aku melihat perubahan itu setiap hari. Ia menjadi jauh lebih pendiam. Tidak lagi sering keluar rumah. Tidak lagi membela Maya seperti dulu. Seolah akhirnya ia mulai melihat kenyataan yang selama ini berusaha ia abaikan. Suatu malam, saat aku sedang memeriksa laporan keuangan usaha, Arman datang dan duduk di depanku. Untuk beberapa saat ia tidak berkata apa-apa. Aku juga diam. Hingga akhirnya, ia berbicara. Nadia Gisha. Suaranya terdengar berbeda. Lebih pelan. Lebih rapuh. Aku mengangkat kepala. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku melihat mata seorang pria yang benar-benar menyesal. Aku sudah menghancurkan semuanya ya. Pertanyaan itu membuat ruangan terasa sunyi. Aku tidak langsung menjawab. Karena aku tahu jawaban apapun akan terasa menyakitkan. Arman menunduk. Aku pikir, aku sedang membantu seseorang. Ia menarik napas panjang. Tapi aku justru melukai orang-orang yang paling penting dalam hidupku. Air mata mulai menggenang di matanya. Dan meskipun hatiku masih terluka, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa pria di depanku bukan lagi Arman yang keras kepala beberapa bulan lalu. Ia akhirnya melihat akibat dari semua pilihannya. Tak lama setelah itu, kabar tentang Maya sampai ke telingaku. Ia memutuskan pindah ke kota lain. Usaha yang selama ini menjadi alasan semua pengorbanan Arman tidak lagi berjalan. Dan hubungan mereka benar-benar berakhir. Saat mendengar kabar itu, aku tidak merasakan kemenangan. Tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa ingin membalas. Karena perjalanan panjang ini telah mengubah cara pandangku. Aku sadar bahwa hidup bukan tentang menjatuhkan orang lain, melainkan tentang bagaimana kita bangkit ketika dijatuhkan oleh keadaan. Meski demikian, masalah terbesar kami belum selesai. Rumah itu masih terancam. Jumlah kewajiban yang harus diselesaikan masih besar. Dan waktu yang kami miliki semakin sedikit. Aku dan Arman akhirnya duduk bersama untuk pertama kalinya sebagai tim. Bukan sebagai dua orang yang saling menyalahkan. Melainkan sebagai dua orang yang sama-sama ingin memperbaiki keadaan. Arman menunjukkan seluruh dokumen yang selama ini ia sembunyikan. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan. Semua dibuka di atas meja. Malam itu kami menghitung semuanya. Utang. Pendapatan. Aset yang tersisa. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, kami membuat rencana bersama. Bulan-bulan berikutnya menjadi masa perjuangan yang luar biasa. Aku terus mengembangkan usaha. Arman bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Kami memang belum sepenuhnya pulih. Tetapi setidaknya kami berjalan ke arah yang sama. Sedikit demi sedikit keadaan mulai membaik. Setiap tagihan yang berhasil dibayar terasa seperti kemenangan kecil. Setiap masalah yang berhasil diselesaikan menjadi bukti bahwa harapan masih ada. Hingga suatu pagi yang cerah, telepon yang selama ini kutunggu akhirnya datang. Aku menjawab dengan tangan gemetar. Beberapa menit kemudian, aku terdiam. Lalu menangis. Bukan karena sedih. Melainkan karena lega. Sangat lega. Rumah kami berhasil diselamatkan. Ancaman kehilangan rumah yang selama berbulan-bulan menghantui hidupku akhirnya berakhir. Aku menutup wajahku sambil menangis. Semua beban yang selama ini kupikul terasa runtuh dalam sekejap. Malam itu, kami makan bersama, di ruang makan sederhana kami. Tidak ada hidangan mewah. Tidak ada pesta besar. Namun suasana hangat yang telah lama hilang akhirnya kembali. Anakku tertawa. Arman tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bisa bernapas lega. Sebelum tidur, Arman menghampiriku di teras rumah. Tempat yang sama, di mana aku pernah duduk sendirian sambil menangis, karena takut kehilangan segalanya. Ia berdiri di sampingku. Lalu berkata pelan, "Terima kasih karena tidak menyerah." Aku menatapnya. Ada banyak luka yang mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun ada juga pelajaran yang sangat berharga. Bahwa kepercayaan harus dijaga. Bahwa keluarga tidak boleh dikorbankan demi sesuatu yang belum pasti. Dan bahwa penyesalan tidak akan berarti apa-apa tanpa perubahan nyata. Saat itulah aku akhirnya memahami arti sebenarnya dari judul kisah hidupku.
Dulu aku berpikir akan membalas semua yang dilakukan Arman dengan kemarahan. Dengan kebencian. Dengan membuatnya merasakan penderitaan yang sama. Namun ternyata balasan yang paling tidak pernah ia bayangkan bukanlah itu. Balasan yang paling tidak pernah ia bayangkan adalah melihatku bangkit ketika ia mengira aku akan hancur. Melihatku menjadi lebih kuat ketika ia mengira aku akan menyerah. Melihatku menyelamatkan keluarga ini saat ia hampir kehilangan semuanya. Dan melihatku tetap memilih kebaikan ketika aku memiliki alasan untuk membenci. Aku memandang rumah yang kini kembali aman. Rumah yang pernah hampir hilang. Rumah yang dibangun dari cinta, diuji oleh kesalahan, lalu diselamatkan oleh keteguhan hati. Aku tersenyum pelan. Karena setelah semua air mata, ketakutan, dan perjuangan panjang itu, akhirnya aku mengerti. Kadang-kadang, kemenangan terbesar bukanlah saat kita berhasil membalas, melainkan saat kita berhasil bangkit.